Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Realme C11 ya. Nah, ini ya untuk serinya Realme C11. Nah, di sini kasusnya itu layar sentuhnya tidak bisa respon ya, tidak respon saat disentuh ya. Nah, ini ya. Jadi dia tidak ada respon saat disentuh. Mohon maaf, saya juga tidak jelas kronologi awalnya dia ini kena apa ya, terjatuh atau kena air. Saya juga kurang paham, kurang ada info dari pemilik Realme C11 nya. Nah, di sini ada spare part atau suku cadang dari layar panel ya, Realme C11 yang sudah saya siapkan ya. Nah, untuk layar panelnya itu kualitasnya mungkin OEM ya, jadi bukan ori atau apa. Kualitasnya itu OEM ya, karena yang beredar di pasaran sekarang ini paling banyak itu OEM ya. Nah, di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh atau layar panel dari Realme C11. Untuk langkah awal bisa kita lihat tadi saya barusan melepas slot SIM card atau SIM tray ya. Jadi kita lepas terlebih dahulu slot SIM card atau SIM tray-nya, lalu kita buka casing bagian belakangnya ya. Untuk membuka casing bagian belakang ini saya menggunakan bantuan kuku saya. Bagi yang nggak punya ya bisa silakan menggunakan bantuan opening tool yang berbahan plastik ataupun opening tool yang berbahan metal. Nah, setelah kita buka casing bagian belakang, kita akan melihat beberapa baut yang mengunci dari casing penutup mesin ya. Jadi di Realme C11 ini kalau kita ingin mengganti baterai atau mengganti LCD atau mengerjakan kerusakan mesin, kita harus membuka casing penutup mesin. Nah, ini casing penutup mesinnya dikunci dengan beberapa baut ya. Nah, bautnya ini menggunakan baut bermata plus atau bermata Phillips ya. Obeng yang saya gunakan yaitu obeng plus dengan ukuran 1,5 x 25 mm. Akan bisa cari ya, kalau mau ganti sendiri itu obengnya bisa cari di toko online ya. Jadi cari aja obeng plus yang kecil ukuran 1,2 x 25 mm bisa, ukuran 1,5 x 25 mm juga bisa ya. Nah, setelah kita berhasil membuka baut yang mengunci dari casing penutup mesin, lalu kita angkat casing penutup mesinnya dan kita akan melepas beberapa fleksibel ya. Tentunya yang kita lepas pertama kali adalah fleksibel baterai ya, karena untuk mengurangi resiko ya. Jadi karena kan tadi saya tidak bisa mematikan ponselnya karena layar sentuhnya tidak respon. Nah, di sini saya langsung saja cabut fleksibel baterainya yang masih terkoneksi ke mesin ya. Setelah itu kita lepas ya, ini ya baterainya ya. Di baterainya ini kita tarik ya, karena sudah ada plastik bantuan ya. Jadi ini plastik yang bawaan dari pabrik ini memang sudah disediakan untuk membantu kita mengangkat baterai ya, saat ingin mengganti baterai maupun untuk mengganti part-part yang lain yang membutuhkan pengangkatan baterai itu sudah disediakan plastik-plastiknya ya. Nah, saat kita angkat baterainya itu pasti akan timbul kerutan. Nah, di sini kerutan dari baterai ini saya rapikan kembali menggunakan bantuan alat seperti alat pencongkel itu, saya tekan-tekan gitu aja ya, saya rapikan kembali. Nah, di sini saat saya mencabut tadi itu mesinnya itu sampai ikut terangkat ya. Jadi kita rapikan saja kembali mesinnya. Nah, di sini ada plastik ya. Ini juga plastik. Ini terlepas kembali ya mesinnya. Jadi buat teman-teman akan ya diharap berhati-hati ya, jangan sampai mesinnya ini nanti terjatuh atau gimana ya. Jangan dicontoh kejelekan saya ya. Jadi di sini saya kan nggak melepas mesinnya ya. Jadi mungkin saya malas atau gimana ya. Itu jangan ditiru ya. Nah, plastik ini karena masih kondisinya baik ya. Jadi di sini saya rapikan kembali ke baterainya. Kenapa kok saya rapikan kembali ke baterainya? Nah, di sini plastik ini sangat berguna ya nanti ya untuk membantu kita ya, atau para teknisi, atau jika ada akan atau teman-teman itu yang ingin ganti sendiri. Nah, plastik ini tuh jangan sampai dibuang ya. Plastik ini pasang kembali ke baterainya. Jadi plastik ini itu sebetulnya bukan perekatnya. Perekatnya itu yang berwarna hitam ya, yang ada di bagian casing ya. Nah, itu adalah perekatnya, dan perekatnya itu sangat baik sekali ya kualitasnya. Jadi dia itu sangat kuat dan baik. Nah, perekat itu nanti itu akan terpasang ke bagian plastik dari baterainya. Nah, jadi
biar tidak membuang perekatnya ya, atau karena atau biar perekatnya itu bisa dipakai kembali, itu jadinya baterai itu tadi dikasih plastik ya oleh produsen Realme ya. Jadi pabrik Realme itu juga sudah memikirkan agar kita tidak membuang-buang lem ya. Itu dia memberikan perekat yang cukup baik, dan di baterainya juga diberikan plastik agar perekatnya itu tidak langsung mengenai baterai ya. Oke, di sini fleksibel LCD dari Realme C11-nya ditarik ya, ditarik begitu aja. Lanjut ya, ini saya pindah meja dulu. Ini pindah ke meja yang ada blowernya ya. Jadi untuk meja yang pertama tadi itu hanya untuk pembongkaran dan perakitan. Di sini kita lanjut untuk proses memblower bagian LCD-nya ya. Jadi untuk melepas bagian panel LCD ya, ini saya gunakan bantuan blower. Blower saya menggunakan blower Quick 857D ya. Ini di setelan anginnya ini kisaran 1 ya. Lalu untuk panasnya atau heatnya ya, itu di kisaran 190 sampai 200 derajat ya. Ketika kita sudah cukup memanasi, itu kita selipkan ya. Itu ada plat ya, plat metal lentur ya, itu sangat tipis sekali, dan saya sering kali memang melepas LCD menggunakan bantuan plat seperti itu ya. Itu sebetulnya plat-plat yang untuk mencongkel IC ya. Nah, jika memang terasa masih berat ya, atau perekat ini masih cukup kuat ya, kita tembakkan blower lagi ya. Jika kita sudah dapat cukup sela yang cukup besar, nah seperti sekarang ini, kalau masih susah, itu saya gunakan plat yang tipis dan lemas itu tadi ya. Nah, jika sudah mendapatkan celah yang cukup besar, ini dibantu dengan opening tool yang berbentuk segitiga berbahan metal yang sedikit kaku ya, tapi nggak terlalu kaku-kaku banget. Nah, di sini saya sudah mendapatkan cukup celah. Ketika sudah mendapatkan cukup celah, itu saya lanjut lagi ya, karena memang ini panasnya sudah berkurang ya. Jadi karena perekatnya masih kuat, di sini saya tambahkan atau tembakkan lagi uap blower, atau kita blower lagi ya bagian LCD-nya. Nah, ini sudah lumayan ya, udah sebagian, tinggal sebagian lagi ya, yang sebelah kanan ya. Ini saya tambahkan atau saya tembakkan blower lagi ya. Jadi di sini sebetulnya kalau kita sudah terbiasa mengangkat LCD itu memang ya terasa mudah ya, karena kita sudah tahu celahnya ya. Nah, ini sudah tinggal seperempat lagi ya. Oke ya, sambil diangkat seperti itu, sambil ditembakkan blower, diuapkan lagi agar perekatnya yang masih menempel antara frame dan LCD itu bisa berkurang ya, atau perekatnya itu bisa kurang. Nah, di sini baru terlihat ya bahwa ternyata ponsel Realme C11 ini ada bekas airnya ya di bagian atasnya ya. Itu ternyata ada kayak semacam cairan ya. Oh ya, ini ketika sudah kita berhasil melepas panel layarnya, ini saya kembali lagi ke meja perakitan ya. Nah, di sini di bagian LCD yang originalnya itu ada jaring speaker ya. Nah, jaring speaker ini jangan lupa dipindahkan ya, jangan lupa dipindahkan ke LCD yang baru tentunya, atau kita pasangkan ke frame atau casing tengah dari Realme C11-nya. Oke, untuk melepas jaring-jaring speaker ini memang sebenarnya susah-susah gampang ya, tapi jangan terlalu kasar karena jaring-jaring speaker ini gampang rusak ya. Jadi tarik pelan-pelan atau pisahkan dengan pisau cutter itu pelan-pelan. Nah, setelah itu setelah kita berhasil melepas jaring speakernya, itu kita pindahkan ya, atau kita pasangkan ke bagian frame-nya ya. Ya, sebentar ya, ini masih saya cek-recek ya, ini mesinnya masih mengganjal. Oke, setelah itu kita lanjut untuk membersihkan ya. Ini saya proses membersihkan sisa-sisa lem ya, sisa-sisa adhesif yang masih menempel di area frame dari Realme C11-nya ya. Jadi kan memang ada ya sisa-sisa lem antara LCD dan frame itu ada ya. Nah, yang kita perlu bersihkan itu sisa-sisa lem yang ada di bagian frame aja. Nah, kenapa kok perlu dibersihkan? Ya, karena gini, kalau sisa-sisa lem itu nanti terlalu banyak menumpuk di situ, nanti ketika kita saat pasang
LCD yang baru itu nantinya mengganjal ya, jadi kurang rata ya, kurang bagus juga nanti hasilnya ya. Nah, ini saya skip aja, saya cut aja karena proses pembersihannya juga cukup lama ya. Ini sudah tinggal proses-proses akhir ya, tinggal dikit lagi. Setelah bersih ya, itu kita, nah ini saya pasang jaring-jaring speaker dari Realme C11-nya ya. Jadi untuk jaring-jaring speakernya ini cukup kita tempelkan gitu aja ya. Nah, kita tempelkan di situ. Jika memang perekat dari jaring-jaring speakernya itu masih ada ya. Nah, di sini saya bersihkan sedikit ya jaring-jaring speakernya karena dia itu terdapat kotoran atau debu ya, debu yang menutupi dari lubang-lubang speakernya ya. Jaring-jaring speakernya itu ada debu ya, debu yang nempel, itu saya bersihkan aja. Jadi meskipun nggak terlalu bersih nggak apa-apa ya, yang penting lubangnya itu nggak tertutupi. Oke, ini saya pastikan kembali ya, saya bersihkan dan saya coba hilangkan beberapa adhesif yang masih ada ya, menggunakan bantuan pinset bisa, menggunakan bantuan cutter seperti yang ada di video bisa ya. Ya, ini saya sikat ya karena memang adhesif itu kalau nggak kita sikat gitu jadi susah hilangnya ya, jadi harus disikat ya menggunakan sikat gigi seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian panel layar atau LCD dan layar sentuh yang baru ya. Di sini kita lepas saja stiker-stiker yang tidak dibutuhkan ya. Nah, sebetulnya stiker ini bukan tidak dibutuhkan ketika kalau kita mau ngeklaim garansi. Jadi buat akan-akan atau teman-teman yang mau ganti LCD itu disarankan tes terlebih dahulu ya. Jangan dikelupas-kelupas terlebih dahulu stiker atau label-label ya. Label-label dari toko penjualnya atau toko partnya itu jangan dilepas terlebih dahulu agar garansinya tidak hangus. Nah, setelah itu, setelah saya bersihkan dari stiker-stikernya ataupun label ataupun segel ya, itu kan ada double tape yang sudah disiapkan di bagian fleksibel LCD-nya ya. Nah, itu double tape-nya itu kelupas saja pelindung double tape-nya, lalu kita tempelkan fleksibelnya ke bagian belakang panel layarnya ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan lem secukupnya ya di sekeliling area frame atau casing tengah dari Realme C11-nya ya. Jadi ini saya menggunakan lem T7000 ya. Lemnya berwarna hitam ya. Ini saya tambahkan secukupnya, tidak perlu berlebihan, tapi juga jangan terlalu kurang ya. Nanti kalau kurang dia pun juga kurang kuat ya nanti daya rekatnya. Nah, setelah itu kita pasang ya LCD-nya ke bagian frame ya. Ke bagian frame atau casing tengah kita presisikan, kita rapikan ya. Mulai dari posisi yang atas ya, sudut yang atas maupun sudut yang bawah itu kita lihat ya. Kalau ada kelebihan lem ya kita bersihkan atau kita angkat lem, kelebihan lemnya di area pinggir itu menggunakan cutter pad atau tisu juga bisa. Lalu kita koneksikan kabel fleksibel LCD-nya ke bagian konektor yang ada di bagian mesin ya. Setelah itu kita kembalikan baterainya ya, kita pasang baterainya ke bagian casing tengah atau frame dari Realme C11-nya, dan jangan lupa mengoneksikan kabel baterai atau fleksibel baterainya kita koneksikan ke bagian konektor yang ada di bagian konektor baterai yang ada di bagian mesinnya. Setelah itu pasang casing penutup mesinnya dan kita pasang atau kita kunci dengan beberapa baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Nah, untuk bautnya tadi sudah saya jelaskan, bautnya menggunakan baut plus atau baut Phillips ya, dan tentunya obengnya pun kita harus menggunakan obeng plus atau obeng Phillips ya. Untuk ukurannya bisa menggunakan 1,2 x 25 mm atau 1,5 x 25 mm. Coba cari di toko online, obeng-obengnya ada banyak yang jual. Nah, setelah kita berhasil menutup casing penutup mesinnya dan kita kunci dengan beberapa baut, kita pasang juga casing bagian belakangnya dan juga kita pasang SIM tray-nya ya. Nah, untuk memasang casing bagian belakang itu jangan ditekan-tekan terlalu keras ya. Kalau kita tekan terlalu keras nanti takutnya kita bisa menyebabkan keretakan lagi pada LCD-nya ya, nanti malah nombok. Jadi pelan-pelan saja untuk memasang casing bagian belakang, asalkan dia itu pas, itu dia pasti akan terkoneksi dengan sendirinya. Saat kita dorong atau saat kita tekan ke bagian casing tengahnya, dia akan terdorong dengan sendirinya dan terkunci dengan sendirinya dengan sempurna ya. Jadi dia biasanya berbunyi kalau saat kita tekan itu, dia berbunyi krek 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 gitu ya. Jadi dia tuh terkuncinya itu pasti
pasti enak kok, pasti mudah kalau kita memasangnya dengan baik ya. Nah, di sini saya melakukan double check ya. Saya terbiasa untuk melakukan double check sebelum memberikan ponsel ini kepada pemiliknya ya. Nah, di sini kita coba nyalakan, lalu kita tunggu masuk menu. Ketika udah masuk menu, kita cek ya. Di sini itu kita cek mulai dari tampilan layar sentuh, dan juga kecerahan layar ya. Di kecerahan layar kita coba. Nah, di sini itu HP-nya nggak respon ya touchscreen-nya. Di sini kalau kita lihat touchscreen-nya itu kayak nyandet-nyandet ya, padahal enggak. Nah, di sini kenapa kok nyandet-nyandet atau nge-lag ya, biasa disebut nge-lag. Ini karena HP-nya ini ya, HP Realme C11-nya ini itu memorinya terlalu penuh ya. Jadi kapasitas memorinya itu terlalu penuh, jadi di sini terlihat nge-lag ya. Padahal hasilnya ini respon touchscreen-nya baik ya, nggak ada masalah, tidak ada gangguan juga, tampilan layarnya juga bagus, dan kecerahan layarnya pun juga berfungsi dengan baik ya. Oke ya, ini saya coba layar sentuhnya dan sudah saya nyatakan oke ya, tidak ada masalah. Oke ya kan, jadi sampai di sini dulu ya video kali ini, video tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh atau layar panel dari Realme C11. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih, sampai jumpa dan salam teknisi bagus.